yang bisa kita kembalikan pada posisi yang seharusnya sehingga tidak mesti 30-70 tapi bisa tetap 40-60. Oke, persentase ini berarti belum ya Pak dipastikan. Belum. Ini hanya usulan. Iya, karena itu tidak diatur dalam undang-undang, baik undang-undang haji maupun undang-undang BPKH. Itu hanya kebijakan. Ini berarti usulan dari BPKH. Nanti kita akan evaluasi kembali. Tapi paling tidak di awal ini kita berupaya mengembalikan itu di 40-60, baru kita sisir pengurangannya di komponen-komponen haji yang lain. Tapi apakah bisa sampai ke 87 juta itu Pak untuk BPIH? Bahkan kalau ini betul-betul realistis sesuai dengan yang kita buat kajian-kajiannya, itu malah bisa 85. Bisa ke 85. Tapi kenapa nggak disampaikan di awal Pak untuk 85 itu? Ya, kan itu masyarakat ini kan taunya pemerintah menurunkan. Awalnya kan berarti biaya dari 56 juta tahun kemarin itu bisa turun. Ya. Nah, ini kan penjelasan gimana Pak? Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di panja. Baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dan kita berharap nggak sampai 90 juta. Tadi Bapak kan usulan dari pemerintah sendiri 93 juta ya kan Pak? Ada Ya. penurunan kira-kira 2 juta kan kalau nggak salah tadi disampaikan. Ya kita lagi, saya tadi udah buat kaji-kajian tapi belum untuk konsumsi umum. Itu sudah sampai 87. 85 juta tadi Tapi bisa disisir kembali katanya bisa sampai 85 juta. Insya Allah. Tapi tidak Sama-sama. mengganggu kenyamanan dari jamaah. Oh enggak. Kenapa nggak langsung sampai di awal Pak? Gini. Jadi dulu perusahaan yang mengelola penyediaan barang dan jasa itu sangat sedikit. Sehingga sedikit monopoli dia menetapkan harga itu. Sekarang ini untuk hotel aja begitu dibuka, kalau tahun lalu itu cuma belasan, sekarang 400-an. Nah begitu. Untuk Armusna yang lalu itu sekitar 5, ini begitu dibuka itu sampai 20-an. Jadi ada kompetisi dan masing-masing menunjukkan servis. Nah jadi ini kabar gembira buat penyelenggara bahwa kemungkinan pelayanan lebih baik karena harga dengan banyak pesaing harganya semakin kompetitif. Nah begitu. Kalau Bob hanya bisa ditekan ke 85, berarti BP-nya otomatis akan turun juga ya? Ya. Dalam persentase tadi. BP-nya ya kita bukan hanya ingin membuat penurunan di nilai manfaat, tapi juga kita lebih serius untuk menurunkan BP-nya. Di kisaran berapa berarti kajian? Ya kalau di 93 ini itu kemarin 56, ya kan 56 kan? Dengan 60-40, 60-40 betul. Insya Allah kalau ini bisa disisir kembali, BP-nya bisa di bawah 56. Insya Allah. Panja ya Pak ya? Ya. Izin itu tadi keputusannya berarti ketok biaya haji ini 10 Januari tadi Ya. sudah disepakati DPR sama pemerintah ya Pak? Itu rencana kita paling lama 10 Januari sudah ketok. Oke. Supaya bisa ongoing dengan cepat. Kemarin soal penerbangan dari Pansus Haji kan juga ada evaluasi supaya tidak ada monopoli terhadap Garuda, mengingat kemarin Garuda juga banyak sekali permasalahan delay di mana-mana begitu. Jadi memang semakin banyak yang menyiapkan jasa, semakin kompetitif, servis juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Apakah maskapai Mungkin akan ada buka peluang pada maskapai yang lain. yang domestik berarti? Ya, terutama yang domestik. Yang Lion Group itu berarti? Atau dari Kementerian Ya, Agama? nanti kita sampaikan. Saya nggak boleh mendahului dong. Itu keputusan panja. Lamanya pelaksanaan ibadah haji dari 40 hari bisa turun ke 30-an itu gimana Pak kalau kajian? Itu gini, itu pertama embarkasi harus lebih banyak. Yang kedua, slot untuk mendarat di Arab Saudi itu harus lebih luas. Nah, kalau ini memang bisa, maka itu memungkinkan kita memperpendek masa haji. Kalau enggak, tetap harus nunggu. Kalau satu hari cuma bisa 3 kali turun, 3 kali mendarat atau 2 kali mendarat, maka nggak mungkin. Karena itu perlu ada slot yang pertama. Termasuk tadi ada permintaan supaya Kemenak mengawasi jemaah ilegal yang umroh yang stay lama sampai haji itu nanti seperti apa pengawasannya? Ya, itu kan lebih pada imigrasi ya. Imigrasi itu nggak kewenangan Kementerian Agama. Karena memberi visa itu bukan Kementerian Agama, ke imigrasi.
Jadi kita akan berkoordinasi dengan imigrasi. Oke, Makasih ya. Masih.